Sesuai dengan tema kita kan bulan ini anak-anak Allah yang kudus. Dari Yohanes 1 ayat 12. Silakan minta tolong Pak Hendro. Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yang kudus. Diberi kuasa itu memiliki pengertian kita dikasih otoritas, ya, dikasih otoritas untuk dapat menjadi anak-anak Allah supaya kita dapat menjadi banyak berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Diberi kuasa selain otoritas bisa juga diangkat. Ya, kita ini kan tadinya bukan bangsa pilihan. Tapi syukur kepada Allah di perjanjian baru pada saat ya Yesus datang ke muka bumi ini, bangsa Israel yang mengeraskan hati ya menolak Yesus sebagai Mesias, sang juru selamat yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Ternyata Allah Bapa di surga itu mempunyai satu rencana lain untuk kita, gerejanya, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi, non-Israel, ya. Jadi diangkat berarti kita ini diadopsi menjadi anak-anak Allah. Yang tentunya kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Lah kalau kita sudah diangkat jadi anak ya, diberi kuasa, otoritas, harus dong difungsikan. Ya, sebagai anak-anak Allah yang benar itu seperti apa sih? Yang tentunya seturut dengan standar kebenaran firman, bukan ajaran-ajaran manusia yang tidak berdasarkan firman Allah. Untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sesuai dengan tatanan atau standar kerajaan Allah. Ya. Jadi predikat atau label status yang dikasih kepada setiap kita menjadi anak-anak Allah itu gunanya untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, tetapi sesuai dengan tatanan atau standar kerajaan Allah. Ya, itu intinya. Nah, tapi sayangnya ini pagi hari ini yang kita akan belajar bersama, ada satu kata yang Tuhan berikan kepada saya pada saat sebelum dan sementara saya mempersiapkan khotbah pagi hari ini, ya, itu yang mengusik hati saya, ya, untuk kita semua ya, dari yang usia muda terus sampai yang tua, banyak ditemukan kejanggalan. Saya sampai bingung, kejanggalan. Itu terus berulang-ulang. Kejanggalan, kejanggalan. Tuhan bilang, kejanggalan. Kenapa? Status label anak-anak Allah, tetapi dilihat secara mata rohani maupun jasmani, banyak kejanggalan yang terjadi di anak-anak Allah. Dalam hal apa kejanggalannya? Ya, kita lihat. Kejanggalan itu adalah sesuatu yang tidak wajar, Tuhan katakan, ya. Sesuatu yang tidak wajar, terlebih kalau bahasa Inggrisnya itu improper. Improper itu kayaknya nggak layak deh. Kamu tuh kayaknya nggak layak loh dibilang anak Allah. Loh, dari apa? Dari buahmu. Maka tadi kan kita harus sesuai dengan susunan tatanan kerajaan Allah. Ada hukumnya toh, hukum-hukum, perintah-perintah yang harus kita lakukan. Gitu. Tapi ternyata Tuhan bilang banyak anak-anak Allah dalam tanda kutip, makanya tanda kutip saya kasih tanda kutip karena hidupnya improper. Enggak layak disebut anak-anak Allah. Jadi ingat ya, kita sudah dikasih status, kedudukan, label, atau tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan. Jadi tadi ya, diberi kuasa, otoritas itu tanda kepemilikan. Ya, melalui Roh Kudus. Kita sudah milik Allah semua.
diangkat menjadi anak-anaknya. Sebagai anak-anak Allah, ya, yang mendapatkan sesuatu pengajaran yang berharga. Pengajaran berharga di sini tidak ternilai, ya. Tentang apa sih? Kalau kita sudah tahu kita diangkat menjadi anak-anaknya, bukannya cukup sampai di situ. Enggak, jangan stop sampai di situ. Karena kita harus tahu apa nih purpose, tujuannya kita ini diangkat menjadi anak-anak ini apa sih Tuhan? Engkau mengangkatku, mengadopsiku menjadi anakmu ini untuk apa? Ternyata adalah Tuhan mengajarkan sesuatu pengajaran yang tak ternilai tentang keselamatan. Keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam Dia. Itu tujuan hidup akhir kita. Tujuan akhir hidup kita di dalam Yesus Kristus, yang dari Allah Bapa melalui Roh Kudus tentang segala sesuatu dari kehidupan ini. Jadi selama kita diberi nafas kehidupan, diangkat menjadi anak-anak Allah, diadopsi untuk dapat menjadi apa? Seperti yang sudah disampaikan juga berkali-kali di sini. Makanya kalau banyak kali firman yang diulang, terus hamba-hambanya menyampaikan hal-hal yang sama, itu sebenarnya Tuhan lagi minta keseriusan sama kita. Kesungguhan. Serius itu kan berarti harus sungguh-sungguh. Di dalam Tuhan itu nggak boleh setengah-setengah, kita tahu ya. Keseriusan yang Tuhan minta itu harus lebih lagi dan lebih lagi. Kesungguhan di dalam Dia. Ya. Jadi bagi orang percaya, ya, gereja Tuhan, ya, kita ini hidup di zaman anugerah, kasih karunia melimpah untuk gerejanya, ya. Kita nggak usah musik dulu bangsa Israel. Tuhan ada urusannya sendiri dengan bangsa Israel. Kita ini bukan waktunya untuk menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak ada salahnya. Kita juga, ya, boleh melihat situasi kondisi yang ada di dunia ini, termasuk Israel bangsa pilihan. Tetapi kita ini sudah kuat belum di dasar bahwa gereja Tuhan itu sebenarnya ada sendiri tugasnya, gitu. Itu kita bisa pelajari dari setelah Kisah Para Rasul. The Act of Apostle itu kan sudah selesai tugasnya mereka, mendirikan gereja mula-mula sampai mereka pelayanan kemana-mana. Dan si Paulus, ya, bagi bangsa Gentile yang non-Yahudi sudah memberitakan firman Tuhan untuk diteruskan dari generasi ke generasi sampai angkatan kita sekarang ini. Nah, sekarang dari Roma sampai Filemon itu kan surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Sebenarnya pokok pengajaran gereja itu adanya di situ. Dari Roma sampai Filemon. Nah, seterusnya setelah itu akan masuk di Ibrani sampai Wahyu, itu pun milik bersama. Maksudnya untuk Yahudi, Israel maksud saya, plus gereja Tuhan. Tapi yang dikhususkan untuk kita, pembagian pengajaran dasar, seharusnya kita lebih memperdalam, mulai sekarang belajar juga lebih banyak dari Roma sampai Filemon, yang mana itu semua adalah surat dari Paulus, Rasul Paulus, yang memang sudah ditetapkan, ditugaskan untuk bangsa-bangsa non-Israel. Bagi kita sekarang, ya, orang percaya, anak-anak Allah, gereja Tuhan, yang sudah diangkat, ya, menjadi anak-anak Allah yang kudus, ya, kita harus tahu, tadi kan tujuan purpose-nya itu kan untuk kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan sejati dan kekal diawali dari perubahan tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Ya, jadi bagi kita anak-anak Allah harus mengerti, ya, bahwa kehidupan sejati dan kekal itu diawali dari perubahan tubuh yang fana menjadi tubuh kemuliaan. Itu adanya di mana? 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Minta tolong Pak Hendro. Ini pasti juga sudah sering kita baca, ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. 1 Tes 4 ayat 16 17. Firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus, saudara-saudara kita, ya, keluarga kita yang kita kasihi yang mati dalam Kristus, akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi nanti
kedatangan Tuhan itu belum menginjakkan kaki di muka bumi. Itu nanti. Itu yang kedua kali. Kalau ini disebutnya masa pengangkatan, yaitu rapture. Ya, setiap kita ya yang percaya hidup di dalam Kristus yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, suatu hari nanti kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah mendahului kita dalam kematian di dalam Kristus, ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah kehidupan sejati yang sesungguhnya, ya, diawali dari perubahan tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Kenapa saya bilang tubuh yang fana? Ini tubuh yang fana ini selalu merongrong, ya, terus menguasai kedagingan kita ini, lebih menguasai kehidupan rohani kita. Makanya perlunya tadi saya bilang di awal, keseriusan kita atau kesungguhan kita lebih lagi dan lebih lagi kepada Tuhan. Kita lihat lagi di 1 Korintus 15. Ini sama. Ayat 51 Pak Hendro. 1 Korintus 15 ayat 51. Ini tentang perubahan tubuh yang fana menjadi tubuh kemuliaan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia tapi dibukakan oleh Allah melalui Paulus. Kita tidak akan mati semuanya. Orang-orang yang percaya, anak-anak Allah, ya, yang kudus. Tetapi kita semuanya akan diubah. Ini kejadiannya pada saat sama seperti tadi 1 Tesalonika 4. Yesus menjemput kita di awan-awan. Terus Pak Hendro, 5:2. Dalam sekejap mata. Nah, coba kalau kita praktekkan, itu kalau kita lagi medem gitu. Itu seperti itu. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, dengar ya. Jadi nanti tuh ada bunyi nafiri, sangkakala, seperti kita begitu blinking mata kita, langsung ya, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Itu purpose life-nya kita itu kehidupan kekal. Kematian kedua tidak akan menguasai. Ya, dan kita semua akan diubah. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini, ayo, dimanapun saja Tuhan tempatkan kita ya, baik di sekuler, masih studi, anak-anak ini masih kuliah dan lain sebagainya, yang bekerja, tetap itu juga adalah satu pelayanan buat kita ya. Lakukan pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, setiap jerih payah kita tidak sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan. Manusia boleh melupakan kebaikan kita, nggak apa-apa. Tapi dicatat, Tuhan selalu memperhitungkan setiap jerih lelah Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jadi itu. Kita nggak perlu takut lagi sekarang. Ya, kalau bunyi nafiri, sangkakala terdengar, Yesus di angkasa, yang mendahului kita dulu yang diangkat. Mereka diganti tubuh kemuliaan. Setelah itu kita yang masih hidup pun dalam kedipan mata sama diubah. Tubuh kita menjadi dari yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Nah, itulah arti kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana nih kita bisa mendapatkan tubuh yang fana ini berubah menjadi tubuh kemuliaan? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Sebagai anak-anak Allah yang kudus, Tuhan sudah katakan masih banyak kejanggalan dalam kehidupan mereka yang sudah secara sah diangkat menjadi anak-anak Allah karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru dan selamat bagi setiap itu kita. Juru Tuhan dan juru selamat bagi setiap kehidupan kita. Sekarang yang jadi pertanyaan, ya, kalau kita mau lebih serius lagi dengan Tuhan atau sungguh-sungguh, apakah posisi kita saat ini masih sedang mencari si juru selamat itu? Kita masih, posisi kita ini, apakah kita masih sedang mencari? Atau apakah kita sudah menemukan si pribadi itu? Sudah menemukan dan terus mau berjalan bersama dia. Pada saat kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita harus katakan, aku terus mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Yaitu menjalin
relasi setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Makanya kan dibilang kan setiap nafas yang Tuhan berikan itu adalah doa bagi setiap kita kepada Allah Bapa di surga. Dengan ucapan syukur, ya, berterima kasih. Kalau waktu masih diberikan, kesempatan masih ada, berarti kan tugas kita belum selesai. Begitu ya Bapak Ibu. Terus ini yang harus setiap kita jawab sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sepertinya hari-hari ini masih sedang mencari Engkau. Aku belum berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Ngomong aja sama Tuhan. Ya. Kalau memang ada kerinduan untuk mau bertemu, berjumpa secara pribadi, wah Tuhan senang. Pasti kita akan dikunjungi oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus, ya, kita berkomitmen mau terus berjalan bersama Dia, menjalin relasi setiap hari. Nah, dari pertanyaan ini yang parah, anak-anak Allah sudah percaya Yesus, tetapi percaya hanya sekedar di mulut aja, hanya sekedar perkataan, ya. Karena apa? Mereka sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melakukan keduanya tadi. Ya nyari yang tidak mau, ya sudah ketemu ya sudah, yang penting sudah ketemu, tidak mau membangun relasi. Ya, makanya firman Tuhan kan menegur, carilah aku selama aku berkenan untuk ditemui, karena ada waktunya. Sekalipun kita mencucurkan air mata sampai kering itu nggak bisa. Sudah, Tuhan nggak bisa dicari lagi. Habis masa anugerah, kasih karunia habis. Bahkan dikatakan firman Tuhan di perjanjian lama, sampai engkau menyeberang ke seberang laut sana pun nggak akan menemukan. Jadi yang paling parah itu, sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mencari, terlebih untuk berjalan bersama. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, percayanya hanya sekedar percaya ya, tidak memiliki kesungguhan dengan Yesus, dengan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan itu yang menciptakan kita loh. Makanya kan di Yohanes 1 kan dibilang, aku datang kepada pemilikku yang aku ciptakan. Tapi mereka menolak aku. Nggak mau tuh terima Yesus. Itu kan istilahnya orang Jawa bilang apa? Kebacut ya. Sama penciptanya nggak mau. Lah terus kita maunya datang ke siapa? Nah, orang-orang yang seperti ini ya, mereka itu hanya mau menerima haknya aja. Oh, janji-janji Tuhan dicari yang enak-enak. Udah gitu berani-beraninya apa? Udah dapat nih janji Tuhan. Kalau nggak kegenapi, aku klaim engkau Tuhan. Tangannya ini loh. Lo berani ya, wis nunjuk begini ngomong klaim lagi. Aku klaim firman-Mu Tuhan. Itu kasar loh. Kata klaim itu kasar. Kalau declare, proclaim, ya itu benar. Kita menyatakan, proclaim. Declare itu gini. Memang hak kita sudah Tuhan jamin ya. Nah, kita declare dalam arti dengan mohon belas kasih Bapa, ya toh. Saya percaya Bapa, belas kasihan-Mu itu pasti ada dalam hidupku. Engkau yang akan mencukupi segala keperluan hidupku. Sekecil apapun. Kalau kita mau jujur, ya. Saya alami soalnya sama istri saya, sama anak saya. Hal sekecil apapun itu Tuhan peduli loh sama kami. Nggak perlu saya nangis-nangis, berteriak-berteriak, tolong Bapak, tolong. Enggak. Cuma dengan ucapan syukur, mesbah keluarga, kami percaya Tuhan. Kehidupan rumah tangga kami sekalipun kelihatan di luar sana, ya mungkin kok rumah tangga berantakan lain sebagainya. Kami nggak mau pusing manusia, tapi kami hanya mau peduli setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu untuk kami. Jadi begitu, ya. Hanya mau janji-janjinya tok. Bahkan tadi saya bilang ngotot lagi, bahasa Jakarta bilang. Klaim begini. Tetapi tidak mau melakukan kewajiban. Kita ini ada loh kewajiban sebagai anak-anak Allah. Jangan males-malesan lah dalam hidup ini. Apalagi waktu yang tersisa tuh udah nggak banyak. Saya seringkali dapatnya seperti ini. Itu ya, kekacauan di luar sana ya. Entah itu dikatakan orang seperti disaster,
Itu bencana-bencana yang akan menimpa seluruh muka bumi karena murka Allah. Karena itu juga yang sudah tertulis di dalam firman. Terus kekacauan ya. Kekacauan itu juga akan terjadi di mana-mana. Itu selalu Tuhan ingatkan saya. Bahkan kematian-kematian yang mengerikan pun akan terlihat nanti. Fenomena-fenomena seperti itu. Yang sekarang juga sebenarnya kan sedang berjalan itu. Kematian-kematian yang nggak wajar. Maaf, sing bayi dipapai penggal ya, apa dan sebagainya. Ibu hamil dibelek perutnya segala macam. Di luar sana sedang kejadian yang seperti itu. Belum lagi crime atau kekerasan di Paman Sam sana juga banyak sekali ya. Karena negaranya lagi kacau ya, si Amerika ini. Jadi sebenarnya di dunia ini nggak ada kok tempat yang aman untuk kita berlari, berlindung. Hanya di bawah naungan Allah aja. Itu tempat yang paling aman. Makanya jangan kita ngaku-ngaku anak Allah kalau kita tidak pernah melakukan kewajiban kita sebagai anak-anaknya. Ya, kewajiban kita itu apa sih? Kewajiban dalam kita sebenarnya simple, cuma satu. Saya selalu dapat dari dulu, dari Kejadian sampai Wahyu itu cuma satu. Hidup dalam kasih, itu aja sudah. Karena God is love. Allah itu adalah kasih adanya. Kasih itu siapa? Ya Dia. Lah kalau kita punya Bapak kasih, anaknya tidak pernah mengasihi, itu bukan anak Allah. Enggak, saya berani bilang itu bukan anak Allah. Bapak kita adalah Bapak kasih, Bapak yang penuh kasih. Lah kita sebagai anaknya kok nggak ada kasih? Enggak, itu nol besar itu, omong kosong. Makanya saya senang di tempat ini. Selalu juga mengajarkan tentang kasih. Kasih itu nomor satu. Kita lihat di saudara-saudara paling juga sudah tahu kan. Kita lihat di ini Pak Hendro. Saya ambil dari Markus 12 ayat 12. Markus 12 saja. Karena di Matius pun ada, di Lukas pun ada. Dengan versi masing-masing hambanya ya. Rasul-rasul ini ya. Tapi kita ambil yang di Markus 12 ayat 30-31. Itu adalah hukum yang harus dilakukan. Lah hukum itu kan perintah yang harus dijalankan oleh setiap kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Terus, Pak Hendro. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Vertikal kepada Allah dahulu, baru horizontal kepada sesama. Jadi kewajiban kita adalah untuk hidup dalam kasih. Simpel kan? Makanya sebenarnya benar, saya juga suka setuju segini. Setiap firman yang disampaikan di tempat ini ya, sepertinya kan walaupun sering diputar-putar, didengar sama kita itu dari hamba yang berbeda-beda, tapi kan intinya juga mengerucut ke sini, yaitu kasih. Nah, bagaimana sih kita bisa dapat melakukan perintah-perintah yang Tuhan berikan hidup dalam kasih? Nanti di rumah Bapak Ibu Saudara kita belajar sendiri-sendiri dari Matius 5 sampai 7. Itu kan khotbah di atas bukit ya, Matius 5. Mulai situ sampai nanti di Matius 7 ayat terakhir. Sampai orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus berkata, nggak ada nih orang yang seperti dia. Ini benar-benar penuh urapan nih guru ini satu ini, gitu kan? Nah itu sebenarnya itu adalah sebagai anak-anak Allah harus lakukan itu. Yang katanya kalau orang mengajak kita jalan 1 mil, layani 2 mil. Orang minta apa? Jubah ya, baju ya, kasih jubah. Itu loh maksudnya itu. Jadi pokoknya intinya di Matius 5 sampai 7 coba kita nanti belajar lagi di rumah. Itulah tuntutan dari hidup dalam kasih. Pengajaran maksud saya. Kalau kita memang di label sudah menjadi anak-anak Allah yang kudus. Hidup dalam kasih. Melakukan perintah-perintah Allah. Dan jelas di Matius, Markus, Lukas itu tadi hukum yang kita baca ya, hukum utama dan terutama yang harus dilakukan ya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa itu sama juga dengan menyenangkan hatinya. Simpel kok. Kita boleh berdoa sambil mencucurkan air mata, kita berkata, "Bapa, aku rindu menyenangkan hatimu." Jawabannya simpel, ya senangkan dong. Dengan apa? Melakukan kehendak Bapa, perintah-perintahnya. Pada saat kita taat melakukan apa yang menjadi keinginan kedua orang tua kita, kan orang tua kita bangga ya, senang ya, aduh
anakku penurut rek, anakku disuruh ini ya iya, gelem gitu, mau. Coba kalau anak kita ngelawan, kurang ajar kamu, ya benar ya Bu Olivia. Kalau anak-anak kita membantah kita kan jengkel ya sebagai orang tua. Kita kan nggak mau sampai kita gagal mendidik mereka, tapi mendidik dalam arti takut akan Tuhan ya. Jangan mendidik anak-anak terus dengan maunya sendiri juga nggak bisa. Gitu. Jadi apalagi Bapa di surga, apa yang sudah Dia perintahkan terus kita lakukan, itu sesungguhnya kita sedang menyenangkan hatinya. Ya. Kalau mau diambil secara random, memang kehidupan rohani kita nggak ada yang sama ya. Ada yang masih rohani bayi, ada yang sedang masa pertumbuhan ke remaja sampai nanti akhirnya dewasa. Nah, jadi memang tidak bisa dipukul rata, maksudnya harus dalam hitungan satu hari kalian semua harus bisa, enggak. Jadi memang setiap kita kembali pada kerinduan kita masing-masing. Semakin kita merindukan Yesus untuk membentuk kita, untuk boleh semakin hari semakin menjadi anak-anak Allah yang secara perintah firman Tuhan itu iya dan benar gitu, semakin cepat prosesnya gitu. Jadi memang adanya juga persekutuan di tempat ini dalam gereja di Hosafana, kita bisa satu sama lain saling, mungkin bahasa saya kurang tepat ya, tapi saya suka berkata saling mendongkrak lah ya, menghimbau supaya kita ini semua naik level gitu loh dalam kehidupan rohani kita satu sama lain. Jadi jangan sampai keluar dari hati pikiran kita kepada yang imannya masih rohani, terus kita jadi sombong gitu. Ini orang berkali-kali sudah dengar firman kok nggak ngerti-ngerti sih. Jangan. Tetap kita memiliki kesabaran, kasih, untuk kita saling membangun satu sama lain, mendongkrak iman mereka, iman saya juga perlu didongkrak, untuk menghimbau bahwa yang saya dapat hari-hari ini yang Tuhan inginkan untuk kita lebih lagi memiliki keseriusan dengan Dia. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, tadi saya sudah sampaikan, adalah menyenangkan hatinya. Ya. Nah, sekarang melakukan kehendak Bapa, selain kita sudah belajar hukum-hukumnya, perintah-perintahnya, ya, harus kita lakukan dengan perbuatan, yaitu melayani sesama. Melayani sesama, itu penting sekali, melayani sesama. Itu tidak berbicara pada komunitas seperti ini saja, tapi di luar sana pun itu lebih penting lagi. Karena kebanyakan orang kan di dalam komunitas seperti ini kan jaim, jaga image ya. Tapi nanti setelah keluar dari sini, kehidupan aslinya justru kelihatan gitu. Itu nggak bisa. Justru sebenarnya di luar sana mulai terlihat bagaimana kita bisa melayani sesama kita dalam 9 buah roh yang ada. Ya, dapat menerima sesama manusia dengan apa adanya mereka, karena mereka juga menerima kita kan apa adanya. Bapa pun di surga menerima kita apa adanya. Melayani sesama, saya sebenarnya banyak ya poin-poinnya, tapi saya hanya memberikan yang paling penting. Untuk melayani sesama, ya, kan Tuhan bilang kalau engkau mau di kerajaan nanti ya diakui yang, maksudnya gini, aku istilahnya pada saat aku pelayan di dunia, aku punya kedudukan tinggi Tuhan di dalam struktur pelayanan kerajaanmu. Itu salah. Justru Tuhan katakan di keempat Injil itu, kalau engkau mau melayani sesama, itu engkau harus menjadi hamba mereka. Benar loh? Ada kan ayatnya? Kita harus jadi hamba. Itu namanya melayani. Nah, bagaimana kita bisa didapati Tuhan bahwa kita ini adalah hamba? Kita harus mengosongkan diri sama seperti Yesus. Pada saat Dia datang ke muka bumi ini, Dia mengosongkan diri dalam arti membatasi. Ya, membatasi dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Dia sama menjadi manusia. Nah, begitupun kita harus bisa mengosongkan diri menjadi hamba dengan membatasi diri kita dari hak yang kita sudah dapatkan menjadi status anak-anak Allah. Mengosongkan diri itu
Dalam pengertian, bisa juga seperti yang kita sudah berkali dengar di tempat ini, harus bisa pikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Kan nggak berat ya. Mungkin apalagi kalau kita mempunyai satu statement dalam hidup ini bahwa orang harus lebih memperhatikan saya gitu loh, kebutuhan saya dan lain sebagainya harus. Jadi senternya itu bukan Yesus gitu, senternya ya diri dia sendiri. Nah itu yang bahaya ya, dia tidak bisa mengosongkan dirinya dia. Pelayanan perlu kita ketahui ya, pelayanan itu tidak memerlukan lisensi dari manusia. Kalau kita memang sudah tadi ya diangkat menjadi anak-anak ya, punya status, punya label, punya kedudukan ya, kita nggak perlu lisensi dari manusia. Oh, Sekta, kamu mau melayani apa, kamu bisa ya, apa kamu gitu. Kalau selama kita tadi memiliki hati hamba ya, sudah memiliki relasi dengan Tuhan setiap hari ya, menuruti perintah-perintahnya, itu pasti ya, dengan menggunakan otoritas yang diberikan oleh Bapa kita ya, dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan ya, dan di dalam kuasa Roh Kudus, pasti kita semua diberikan kecakapan untuk dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Jangan punya pemikiran atau berasumsi bahwa hamba Tuhan hanya yang berdiri di sini aja, enggak. Semua ya, ini mereka ya yang duduk-duduk juga, walaupun saat Bapak Ibu Saudara mendengarkan pemberitaan firman, tapi sebenarnya kita semua ini juga adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan gitu. Jadi kita harus bisa mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi hamba, membatasi diri dari hak kita sebagai anak-anak Allah, rela berkorban, nyangkal diri, pikul salib, dan tetap melakukan perintah-perintahnya dimanapun saja kita ditempatkan. Itu sama juga kita sudah menyenangkan hati Bapa. Kita tidak perlu lagi pengakuan dari manusia. Selama kita hidup benar, hidup kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus ya, kesetiaan, ketaatan, dan penundukan diri oleh kepemimpinan Roh Kudus, pasti kita dicakapkan, dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan yang dipercayakan kepada setiap kita sebagai anak-anaknya. Nah, berbicara tentang anaknya Yesus Kristus, sedikit menyinggung tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Darah Yesus itu luar biasa. Darah Yesus itu benar-benar ternyata penuh kuasanya. Itu juga sangat ya menggugah setiap hati kita bahwa pengorbanan Yesus itu di Kalvari ya, dengan mencurahkan darahnya itu sungguh pengertian yang dalam ya, yang bisa kita dapat dari pembelajaran darah Kristus. Kembali ada satu pertanyaan, apa yang kita cari hari-hari ini dalam kehidupan ini? Yang bisa jawab ya cuma diri sendiri kepada Tuhan. Ya. Kalau kita mencari kasih, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kesenangan, atau apapun, ya sebutkan aja apa sih yang kita mau cari. Itu semuanya sebenarnya ada di dalam Yesus. Ada di dalam Yesus. Makanya orang yang belum menemukan Yesus, itu di hatinya itu kan masih kosong tuh. Ada yang belum terisi. Itu dia tidak akan merasa puas. Ya, mau kaya sekaya apapun ya, mungkin setiap hari bisa jalan-jalan ke luar negeri, tetap hidupnya kosong karena di dalam hatinya itu belum terisi sesuatu hal yang utama yang berbicara tentang keselamatan tadi, yaitu satu pribadi Yesus. Jadi apapun yang kita cari hari ini, datanglah kepada Yesus. Itu semua ada di dalam Dia. Kita harus mencari yang bersifat kekal tentunya. Ya, yang bersifat kekal. Makanya alangkah baiknya kalau setiap hari kita berkata di dalam doa, Tuhan, aku minta kekayaan rohani yang daripadamu. Minta setiap hari, Tuhan, aku minta kekayaan rohani. Kekayaan rohani itu kan bersifat kekal. Ya, kekayaan rohani bersifat kekal. Kalau kita sudah dipenuhi dengan kekayaan rohani, kemanapun kita pergi, pasti kita akan menjadi saluran berkat bagi
sesama kita. Jadi minta kekayaan rohani kepada Tuhan. Yang kita cari janganlah yang bersifat kedagingan atau keinginan dunia yang hanya bersifat sementara. Jangan, udah bukan waktunya. Itu pun juga Matius tadi saya bilang di Matius 5 sampai 7 kan dibilang, hanya bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku, Allah yang hidup, yang mencari akan hal-hal itu, kesenangan-kesenangan duniawi yang bersifat hanya sementara. Bukannya kita nggak perlu. Hidup itu memang perlu keseimbangan. Tapi kan tadi di atas saya sudah katakan bahwa kita harus menyadari Tuhan Yesus tahu akan hal itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam kerajaan Allah itu siapa rajanya? Yesus. Pada saat kita sudah kemudian membangun relasi dari hari ke hari, ya, Tuhan tahu semua apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Ya. Dan firman Tuhan yang berkata, bukan saya, Dia sudah mencukupkan. Itu tadi, dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Jangan rakus, jangan tamak, jangan gila hormat. Ya, itu semua hanya dicari dan diinginkan oleh mereka yang tidak pernah mengenal Allah yang hidup. Kalau kita gila akan kekayaan, harta, ya, tapi mengesampingkan Yesus yang menjadi pokok dalam hidup kita. Yesus sendiri bilang, sia-sia. Seorang yang kaya raya menyimpan segala sesuatunya di dalam lumbung, dia bilang, sudah waktunya. Aku istirahat, aku mau bersenang-senang dulu. Tapi Tuhan bilang apa? Nanti malam kalau nyawamu kucabut, mau kemana? Engkau mau kemana? Tujuan akhirmu itu kemana? Gitu. Tapi tadi saya katakan, bukannya nggak boleh. Tetap itu adalah keseimbangan hidup ya. Untuk kita dipenuhi dengan keperluan-keperluan secara jasmani. Tapi Allah lebih tahu. Dan Dia sudah mencukupi. Kalau kita mau menuruti keinginan mata, memang nggak ada habis-habisnya. Yang apa dipresentasikan, apa yang diini oleh dunia ini loh. Kan semakin hari kan, wah, zaman ini semakin modern. Segala sesuatu kan. Kalau kita tidak bisa menahan nafsu, nah itu kita akhirnya akan lebih mengutamakan yang bersifat kedagingan daripada yang bersifat rohani adanya. Kita lihat sekarang di Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Andro. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Seharusnya ya ini ya. Jangan ditutup dulu ya Pak Hendro. Seharusnya orang percaya, kita ini ya anak-anak Allah yang sudah diangkat ya menjadi anak-anak Allah, harus sungguh-sungguh menyadari apakah kita sudah benar-benar lahir baru dan memiliki perspektif Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memiliki pengertian yang benar dan mencerna segala sesuatu di bawah pimpinan dari Roh Kudus. Karena Yesus begini ngomong ke Nikodemus. Yesus menjawab, ini kan malam hari si Nikodemus datang ke Yesus. Nah, terus dia nanya nih si Nikodemus tentang arti kehidupan. Untuk kesananya bisa mendapatkan kehidupan kekal itu seperti apa? Ya, Yesus menjawab begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, kalau kita tidak lahir baru di dalam Tuhan, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana kita mau hidup di dalamnya? Orang dibilang melihat aja kita nggak bisa kok, dibutakan. Makanya perlunya ya, orang-orang yang berkata bahwa dia sudah percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah, harus lahir baru. Harus. Karena kalau tidak lahir baru, kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita tidak akan memiliki perspektif Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Yang ada cuma frustrated aja, frustasi, dan frustasi. Aku sudah lelah hari-hari nyari Tuhan, tapi kok kenyataannya hidup begini ya Tuhan, mengecewakan. Padahal sebenarnya kalau kita memiliki perspektif Allah, ada ayatnya, nanti juga mungkin Bapak Ibu Saudara bisa cari sendiri di rumah. Orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah, itu hidupnya harus bisa juga menderita loh.
sama seperti rasul-rasul Yesus. 11 rasul Yesus plus 1 Paulus, itu kan matinya nggak wajar semua ya, Pastor ya. Kecuali Yohanes kan. Selebihnya kan nggak wajar semua matinya. Nah itu harus menderita. Nah kalau kita ya menderitanya dalam arti begini. Kita mengikut Yesus sesulit apapun keadaan kita ya. Dalam sistem kehidupan di dunia ini. Yang tadi saya bilang perlu keseimbangan. Tetap kita fokus aja ke kerajaan Allah. Kepada Sang Raja yang hidup, Yesus. Pastilah dia akan membalikkan keadaan. Pembalikan keadaan akan terjadi bagi tubuh Kristus yang percaya. Nah, di ayat yang kelima, tadi Yohanes 3 ayat 3, sekarang di 5. Yohanes 3 ayat 5, sama. Tuhan juga katakan begini, sampai 2 kali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Tadi kan tidak dilahirkan kembali. Sekarang tidak dilahirkan dari air dan roh. Berarti pengertiannya, orang yang dilahirkan kembali itu sama juga dilahirkan dari air dan roh, firman dan Roh Kudus. Dikatakan ia tidak dapat masuk. Nah, kalau tadi tidak bisa melihat, sekarang Yesus katakan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya teringat dari 5 gadis bodoh. Mereka, saya tahu, sesuai dengan apa yang Yesus katakan, ya, hanya ikut-ikutan dengan yang 5 gadis bijaksana, tapi ujung-ujungnya telat tuh, ketutup pintu, nggak bisa mereka mengikuti perjamuan pernikahan anak domba, karena mereka yang memiliki hati kehidupan yang secara notabene dengan caranya mereka sendiri, tidak ada pengertian yang benar dalam mencerna segala sesuatu di bawah pimpinan dari Roh Kudus. Kayak tadi, pentingnya kita dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan dari firman dan Roh Kudus. Itu adalah jaminan untuk kita memang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, tidak dikatakan janggal gitu loh. Anak Allah kok seperti itu, janggal, banyak kejanggalan. Orang yang lahir baru, ya, dari pengertian tadi Yohanes 3 ayat 3 dan 5, orang yang lahir baru itu ada yang berubah dalam hidupnya. Ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, yang berpusat pada hati. Ya toh? Ada, pasti ada perubahan dalam hidupnya. Yang simpel-simpel aja, mungkin yang tadinya high temper ya, marah-marah, salah sedikit marah, tapi setelah mengenal Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru dari air dan roh, pasti hidupnya berubah. Karena hatinya itu sudah terisi dari sesuatu yang penting tadi, sudah masuk ke situ si firman dengan rohnya. Jadi pasti berubah. Ya. Hati, kita sudah pernah bahas di tempat ini ya. Hati ternyata itulah hal yang utama juga di dalam hidup kita untuk kita dapat mengalami satu keubahan yang baru di dalam hidup ini. Yang tidak kelihatan itu justru kekal adanya. Itu adanya di alam roh. Kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita. Ya. Yang tidak kelihatan itu adanya di alam roh. Kekal. Kekal. Justru itu yang bersifat lebih utama dari yang tidak kelihatan, yang sementara. Makanya kan dikatakan juga, aku hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yang tidak nampak di alam roh itu sebenarnya yang lebih utama dari yang kelihatan ini. Di Matius 16 ayat 2 dan 3 sudah mau selesai kita. Di Matius 16 Pak Endro ayat 2 dan 3. Firman Tuhan, tetapi jawab Yesus, pada petang hari kamu pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Terus 3, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit, maksudnya yang ada di muka bumi ini yang kelihatan secara mata, kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Yang bersifat roh tadi, di dunianya roh, ya, itu kok justru kita nggak bisa. Padahal kalau kita sudah membangun relasi dengan Yesus, ya di dalam rohnya, Roh Kudus, ada loh ayatnya juga yang mengatakan,
Aku sudah menyebut kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Karena semua rahasia kerajaan surga, aku buka. Jadi kita ini jangan cuma bisa menilai mendung. Oh, sebentar lagi hujan ini. Ya toh? Kalau panas matahari terik itu, waduh, ini pasti panas nanti siang ini. Nah, kita bisa menilai yang kelihatan. Tapi sesungguhnya kan kita ini kan tubuh, jiwa, dan roh. Kita ini kan sebenarnya yang lebih utama itu mana? Ya roh loh. Tadi kan saya bilang tubuh ini kan akan hilang, habis ini. Dimakan sama cacing-cacing itu di bawah tanah itu kalau yang sudah meninggal ya. Tapi kalau yang belum nanti langsung diangkat. Ya itu lain cerita. Kita langsung diubah menjadi tubuh kemuliaan. Makanya teman-teman saya juga kalau lagi ngobrol-ngobrol, Tuhan, aku sih maunya rapture Tuhan, nggak mau mati dulu. Jadi dia mau ikut gelombang yang rapture katanya, bukan gelombang yang dipanggil duluan. Gitu. Ya gitu ya. Jadi kita ayo mulai sekarang mulai mengerti. Kita lihat di alam roh ini sedang terjadi apa sih? Sesuatu yang mencekam. Gereja Tuhan ini lagi diteror sama di dunia roh ya. Sama antek-anteknya si bapak pembohong itu loh, si iblis. Mereka kan tahu, wah ini serius nih, ini yang serius-serius nih, coba nih. Yang serius-serius ini harus dikejar ini supaya mereka memiliki kepahitan, memiliki apa ya, sakit hati, ya terus kecewa, terus apatis gitu. Itu tugas-tugasnya si antek-anteknya si bapak pembohong ini lagi di dunia roh ini lagi menyerang gereja Tuhan yang betul-betul stand firm ya, yang berdiri teguh gitu loh. Aku serius Tuhan, aku mau mengakhiri pertandingan dengan terus memelihara iman. Bahkan kita itu excited itu, waduh nanti itu pasti kejadian di sana tuh aku ada ya Tuhan, di pemerintahan 1000 tahun aku ada ya Tuhan, nah gitu. Nah itu kan hidupnya pasti kan maunya sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah itu yang akan terus di dunia roh ini akan dikejar ya sama si antek-anteknya itu. Nah jadi gini, saya percaya bahwa pembalikan keadaan akan terjadi atas tubuh Kristus yang percaya. Kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Pasti. Ya. Percaya di sini mengasihi Tuhan Allah Bapa kita yang adalah kesukaannya untuk melakukan perintah-perintahnya. Ya, di dalam ketaatan, kesetiaan, melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan juga tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang ada tinggal di dalam setiap hati kita yang sudah lahir baru tadi. Yang sudah lahir baru. Kita bisa melihat kerajaan dan tinggal di dalamnya. Puji Tuhan. Sebagai catatan terakhir, yaitu peringatan, notabene. Ya, jangan ada lagi ditemukan kejanggalan atau ketidakwajaran dalam hidup kita sebagai pengikut Yesus yang sah secara hukum Allah telah diangkat sebagai anak-anaknya yang kudus. Jadi kita di tempat ini berbahagialah. Sungguh-sungguh kita sudah diangkat menjadi anak-anak yang kudus. Nah, untuk kita dapat melihat akan adanya pembalikan keadaan tadi, izinkan Tuhan merestorasi kehidupan kita. Di awal tadi sebentar penyembahan, Tuhan katakan, aku sebenarnya lagi mau operasi tubuhku. Yesus kan kepala. Kita ini kan tubuhnya. Tuhan bilang, aku sedang mau operasi. Lah sekarang kalau kita tahu ya, di rumah-rumah sakit itu kan ngeri ya. Oh besok mau dioperasi ya. Nah ini Tuhan bilang, aku akan mengoperasi sendiri gerejaku. Ini berbicara global ya, bukan untuk di sini aja enggak. Maksudnya seluruh tubuhnya akan dioperasi sendiri. Tuhan sendiri akan berurusan dengan gerejanya. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Sekarang Tuhan sudah berdiri di ambang pintu. Tidak ada satupun yang dapat menunda kedatangannya. Kalaupun sampai hari ini kita masih terus ada hidup sehat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu percaya bahwa Tuhan masih mempunyai tujuan untuk setiap kehidupan kita yang harus kita selesaikan. Ya. Jadi ingat, catatan terakhir, jangan lagi ditemukan kejanggalan atau ketidakwajaran di dalam hidup kita yang secara hukum, secara sah sudah diangkat sebagai anak-anak Allah. Kita harus bisa mencontoh perbuatan-perbuatan baik yang sudah Yesus kerjakan selama dia ada di muka bumi dan diteruskan oleh rasul-rasulnya, gerejanya sampai hari ini. Ingat,
Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini peringatan ini masuk ke sini, Pak Hendro. Waktu memang masih ada, tetapi hanya sedikit yang tersisa. Waktu memang masih ada, tetapi hanya sedikit waktu yang tersisa. Sebagai umat tebusan yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, jadilah bijaksana di dalam menentukan pilihan dalam hal keselamatan. Yang tadi saya katakan di awal. Dengan memulai sesuatu yang baru di dalam takut akan Tuhan. Kita tampilkan Pak Hendro di Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Sampai 21 ya Pak. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada setiap kita gereja Tuhan. Seperti yang telah kubuat dahulu. Ya, si Paulus pernah melakukan itu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah yang sudah diangkat, diadopsi, mempunyai label, ya, status sebagai anak-anak pilihan, kalau hidup kita masih ada salah satu yang nyangkut di setiap perkataan Galatia 5:19 sampai 21, Tuhan bicara keras melalui Paulus, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi betapa saleh dan kudusnya kita harus hidup ya. Iya, tapi jangan menggunakan kekuatan sendiri. Tidak akan bisa. Pentingnya tadi saya bilang lahir baru, dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Yesus yang ngomong ke Nikodemus itu juga mewakili untuk setiap kita. Pada saat engkau lahir baru, lahir dari firman dan roh, engkau akan melihat dan bahkan tinggal di dalamnya. Yaitu kerajaan Allah yang kekal. Itu aja. Jadi, biarlah firman Tuhan pagi siang hari ini kembali menjelaskan kepada setiap kita sebagai anak-anaknya, jangan sampai kita didapati ketidakwajaran atau kejanggalan untuk melakukan tugas-tugas kita selama kita menumpang di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati.